Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, KPK menetapkan 3 tersangka dalam operasi tangkap tangan yang berkaitan dengan pemerasan di Dinas PUPR Riau. Salah satunya merupakan Gubernur Riau, Abdul Wahid. Dalam keterangan pers, pimpinan KPK bilang ada modus istilah jatah preman yang diminta Gubernur Riau, Abdul Wahid, dalam penganggaran proyek infrastruktur di lingkungan Dinas PUPR, kawasan permukiman dan pertanahan Riau. Nilainya mencapai 7 miliar rupiah. Dan jika nilainya tidak sesuai, bahkan ada ancaman pencopotan jabatan. KPK turut menyita uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar Amerika Serikat, dan pound sterling yang nilainya sekitar 1,6 miliar rupiah. Untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada saudara AW selaku Gubernur Riau, yakni sebesar 2,5%. Fee tersebut atas penambahan anggaran tahun 2025 yang dialokasikan pada UPT jalan dan jembatan wilayah 1 sampai dengan 6 di Dinas PUPR PKPP yang semula 71,6 miliar menjadi 177,4 miliar. Namun saudara Mas yang merepresentasikan saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. KPK juga menyampaikan rasa prihatin dengan terus terulangnya korupsi oleh Gubernur Riau. Abdul Wahid yang menjadi tersangka korupsi merupakan Gubernur Riau keempat yang ditangkap KPK. Upaya penindakan atas dugaan tindak pidana korupsi ini yang terjadi di Riau adalah kali keempat yang terjadi di Provinsi Riau itu. Sebelumnya pada tahun 2007 terkait dengan pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kemudian tahun 2012 terkait dengan pengadaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Tahun 2014 terkait suap alih fungsi hutan. Dan sekarang terjadi lagi. Praktik ini menunjukkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang masih terjadi dengan berbagai modus yang beragam, sehingga perlu upaya mitigasi dan pencegahan korupsi ke depannya dengan lebih serius. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons status Gubernur Riau Abdul Wahid yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Tito bilang kepala daerah yang menghadapi masalah hukum akan dinonaktifkan bila ditahan. Setelah itu, wakil gubernur secara otomatis akan menggantikan gubernur sebagai pelaksana tugas atau PLT. Jika perkara yang berjalan ingkrah, maka selanjutnya DPRD akan menggelar rapat untuk mengusulkan wakil gubernur menjadi gubernur. Tito menegaskan pihaknya terus memonitor situasi di Riau yang hingga kini diklaim berjalan normal. Bukan diganti, itu undang-undang mengatakan kalau kepala daerah ya menghadapi masalah hukum, maka dia akan dinonaktifkan kalau dia ditahan. Kalau nggak ditahan tetap jalan terus. Tapi kalau ditahan, maka dia akan dinonaktifkan. Saya akan dinonaktifkan. Dan setelah itu kemudian di PLT-kan wakil gubernur sampai dengan perkaranya inkrah. Kalau nanti ternyata berlanjut terus, ya PLT terus. Nanti kalau sudah inkrah, baru nanti DPRD akan rapat untuk mengusulkan wakil gubernur sebagai gubernur nanti. Informasi lainnya, Saudara, sidang lanjutan kasus penganiayaan yang menyebabkan Prada Luki Namo meninggal kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Sidang pada hari Rabu beragendakan pemeriksaan saksi 4 terdakwa. Dari 6 saksi yang dihadirkan auditor, 2 diantaranya merupakan dokter yang menangani almarhum Pradaluki, yakni Kandida Bibiana Uga dan Gede Rastu Ade Maharta. Kandida merupakan dokter umum, sedangkan Gede adalah dokter spesialis bedah di RSUD Airamo. Kalau kata orang Kupang, sonde ada yang ditutup-tutup yuk. Paham ya? Siapa? Oke, biar enak, supaya lancar. Oke. Dalam persidangan, auditor juga mencecar saksi Leta CKM Erman Yudi Warna Prakarsa karena jawaban saksi yang tidak tegas saat ditanya soal kondisi Pradaluki dan Prada Richard. Sementara itu dalam keterangannya, saksi Prada Arnoldus Seran mengatakan saat diperiksa, Pradaluki memiliki luka akibat dicambuk. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Auditor Militer, para saksi. Kenapa kok harus dijaga? Siap izin karena mereka sakit izin. Sakit. Siap. Yang saksi tahu sakit apa? Siap izin sakit dicambuk izin. Dicambuk. Siap. Ini saksi sudah tahu kalau yang 2 orang tadi kena cambuk. Siap. Taunya dari mana? Siap izin lihat dari luka izin. Dari luka. Siap. Enggak, kan ini baru masuk ini, belum tahu lukanya. Bahwa udah tahu tadinya dicambuk. Siap. Masuk situ. Siap. Saksi ikut nyambut. Siap izin yang mulia. Saya langsung ke mereka izin, mereka berdua saya tanya. Lah iya yang Dalam sidang kasus kematian Pradaluki, hakim juga menanyakan soal penyebab kematian Pradaluki kepada saksi dokter RSUD Airamo. Saksi dokter bilang salah satu penyebab kematian Pradaluki adalah gangguan pernapasan akut. Meski demikian, untuk mengetahui penyebab pasti kematian Pradaluki hanya bisa diketahui lewat proses otopsi. Dalam diagnosa kematian almarhum di tanggal 7 itu disebutkan juga bahwa salah satu penyebab kematian almarhum itu adalah ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, atau kayak gangguan pernapasan akut. Apakah itu ada korelasinya dengan yang saudara sampaikan tadi? Ada korelasinya yang banyak dengan adanya cedera pada jaringan paru. Otomatis dia akan mempengaruhi pola pernafasan pasien. Pola pernafasan pasien pengaruhi kadar oksigenasi yang bisa dihasilkan oleh pasien. Nah, kalau pada suatu titik ya, kadar oksigen pasien yang dihasilkan oleh pasien tidak mampu mencukupi kebutuhan dari tubuh pasien, maka dia akan muncullah sindroma-sindroma yang menyebabkan gangguan dari pola pernafasan tersebut. Nah, sindroma tersebut ya kita istilahkan dengan acute respiratory distress syndrome, yaitu pernafasannya yang terbantu. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigadir Jenderal TNI Hendro Cahyono Jamin menegakkan hukum kasus Pradaluki sesuai prosedur. Saat ini, sidang kasus meninggalnya Pradaluki Namo yang digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hendro juga memantau proses jalannya sidang. Proses hukum yang melibatkan sejumlah anggota TNI berjalan di tiap tahapannya, disampaikan secara transparan. Jalannya atau proses persidangan Pradaluki. Kita ketahui bersama bahwa persidangan perkara ini sudah berjalan, di Pengadilan Militer 3 Kupang dan dengan agenda pemeriksaan saksi. Saya sebagai komandan wilayah di sini pimpinan selalu memonitor terus jalannya persidangan dan saya memastikan bahwa proses penegakan hukum ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Mulai dari penyidikan, pelimpahan perkaranya ke berkasnya ke auditor militer, semua transparan semua. Ayah Pradaluki meluapkan emosinya di luar ruang sidang usai persidangan yang menghadirkan saksi dokter yang sempat memeriksa anaknya Pradaluki Namo. Ayah dan kerabat almarhum Pradaluki meluapkan emosinya saat para terdakwa akan memasuki mobil usai menjalani persidangan.
Ayah Prada Luki juga meluapkan kekecewaannya atas kesaksian dokter soal kondisi Luki saat diperiksa. Sebelumnya, ayah Prada Luki juga sempat meluapkan kekecewaannya atas kesaksian anggota Provos Pratu Petrus Canisius Y yang saat kejadian tidak mengambil tindakan untuk menghentikan penganiayaan yang dialami anaknya. Telepon saya, masa dokter bilang Luki masuk, dia normal? Normal apa? Tolong dokter baik ingat ya, di aturan tidak dapat, kalian tidak akan kena karma Tuhan dan kamu akan dapat. Lihat aja, sorry, saya tentara, saya tahu aturan, saya cuma bisa berteriak. Saya lihat nih, saya cuma, tapi dokter apa ini bagus juga tadi, tapi dia punya cara omong, saya sakit hati. Dia bilang Luki, dia masih normal. Apa tadi dia bilang pertama tuh? Apa kondisi masih apa tadi? Baik, bilang baik. Baik dari Hong Kong.